Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan, jurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelompok 10 Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang lambang-lambang Pancasila dan maknanya. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda dan kepalanya menoleh sebelah kanan, heraldik. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh panitia yang teknis yang dinamakan Panitia Lencana Negara yang diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Makna simbol lambang Pancasila melansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Arti dari burung Garuda dan perisai dalam lambang Pancasila mempunyai makna tersendiri. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis dari sayapnya yang mengembang. Dengan sayapnya yang siap terbang melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Cengkraman kaki burung Garuda, kedua kaki burung Garuda yang kokoh sedang mencengkram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Semboyan yang diambil dari buku Sutasoma karya Empu Tantular ini menjadi slogan kekuatan bangsa Indonesia dengan perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Warna emas lambang Pancasila berbentuk burung Garuda dengan warna kuning emas. Warna tersebut melambangkan keagungan bangsa Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Jumlah bulu batang tubuh burung Garuda dalam lambang Pancasila mempunyai 17 helai bulu sayap kanan dan kiri, 45 helai bulu leher, 19 helai bulu pangkal dan ekor, dan 8 helai bulu ekor. Angka-angka tersebut menunjukkan tanggal kemerdekaan negara Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945, mempunyai makna historis untuk membangun proses penyadaran bagi warga negara Indonesia untuk menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya. Perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan. Ada garis melintang yang membagi perisai tersebut di ruang atas dan bawah sebagai lambang dari garis khatulistiwa yang membelah kepulauan Indonesia. Warna merah dan putih dalam perisai melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Warna merah berarti keberanian dan warna putih berarti kemurnian. Lambang perisai ini terbagi atas 5 bagian yang masing-masing melambangkan sila Pancasila. Dalam asli makna sila dalam perisai lambang Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang bermakna prinsip. Pancasila diartikan sebagai 5 prinsip yang saling terkait dan tidak bisa terpisahkan. Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri, lambang perisai dalam Garuda Pancasila mempunyai makna dalam setiap silanya. Berikut maknanya. Yang pertama, lambang bintang merupakan simbol untuk sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang menggambarkan cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Lambang rantai merupakan simbol untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdiri dari mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mempunyai arti keterkaitan bangsa Indonesia, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Lambang pohon beringin merupakan simbol untuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh jika dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, sulur dan akar yang menjalar ke segala arah diartikan sebagai lambang keragaman suku bangsa
yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kepala banteng, lambang kepala banteng merupakan simbol untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Filosofi lambang kepala banteng sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, sebagai halnya musyawarah. Lambang Pancasila kepala banteng ini diartikan orang-orang yang berdiskusi untuk mengakhirkan suatu keputusan. Padi dan kapas, lambang padi dan kapas merupakan simbol untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang ini merupakan simbol pangan dan sandang yang mempunyai makna bahwa syarat utama negara yang adil adalah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iza Rizkyanti, kelas PAI 1 semester 1, akan menjelaskan sedikit tentang piramida Pancasila. Pancasila merupakan suatu ideologi yang dianut oleh negara Indonesia sebagai pandangan dan pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila ini telah terbentuk sejak Indonesia merdeka, yang disusun oleh Presiden pertama sekaligus proklamator kita, yaitu almarhum Insinyur Soekarno. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, yang dalam bahasa Indonesia bermakna 5, dan sila yang bermakna batu, sendi, alas, dasar. Dari 2 kata itulah Pancasila tersusun. Pancasila memiliki arti 5 dasar. Setiap sila yang berasal dari Pancasila ini memiliki arti sendiri pada setiap silanya, yaitu sila ke-1 memiliki arti bahwa setiap rakyat Indonesia wajib beragama, karena sejak dahulu Indonesia telah mengenal agama, dan dalam agama pasti diajarkan hal-hal baik yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua memiliki arti setiap rakyat Indonesia wajib mempunyai adab, atau bisa juga diartikan sebagai sifat menghargai dalam berbagai hal antara sesama makhluk hidup. Sila ketiga yaitu memiliki arti setiap rakyat Indonesia wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sila keempat memiliki arti setiap suatu permasalahan yang dialami bangsa maupun negara Indonesia wajib diselesaikan dengan kepala dingin, menggunakan cara bermusyawarah yang menghasilkan solusi yang bisa menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dan tidak menggunakan cara kekerasan. Sila kelima yaitu memiliki arti setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan seadil-adilnya. Hal yang dimaksud dengan Pancasila bersifat hierarkis adalah berbentuk piramida. Adalah dalam Pancasila ini berarti memiliki hubungan antara kelompok sila yang ada dalam Pancasila dan bersifat erat. Hierarkis sendiri memiliki arti yaitu pengelompokan, atau penggolongan. Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu saling berkaitan, yang tak dapat dipisahkan. Sila pertama menjelaskan bahwa pada sila pertama itu meliputi dan menjamin isi sila 2, 3, 4, dan 5. Artinya dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua tertulis kemanusiaan yang adil dan beradab, yang diliputi sila ke-1 dan isinya meliputi sila 3, 4, dan 5. Dalam sila ini terkandung makna bahwa sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang beradab. Maka segala hal yang berkaitan
dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus mencerminkan bahwa negara ini mempunyai peraturan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sila ketiga, tertulis Persatuan Indonesia yang diliputi dan dijiwai sila 1, 2, dan meliputi dan menjiwai isi dari sila 4 dan sila ini mempunyai makna manusia sebagai makhluk sosial, wajib mengutamakan persatuan negara Indonesia yang di setiap daerah memiliki kebudayaan maupun beragama yang berbeda. Sila keempat, diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3 yang meliputi dan menjiwai isi dari sila kelima. Sila ini menjelaskan bahwa negara Indonesia ini ada karena rakyat, maka dari itu rakyat berhak mengatur kemana jalannya negara ini. Sila kelima yang bertuliskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diliputi dan dijiwai oleh isi dari sila 1, 2, 3, dan 4. Sila ini mengandung makna yang harus mengutamakan keadilan, bersosialisasi bagi rakyat Indonesia ini sendiri tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Terima kasih.